ke Coach Farhan. Silakan Coach Farhan untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, makasih Pak Ihsan. Maaf ya saya nggak pakai video karena lagi di luar ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan sedikit menjabarkan ya preview tentang kelas trading rahasia trading saham syariah gitu. Yang dimana kita udah masuk di batch kedua gitu. Insya Allah jika nggak ada kendala kita akan mulai itu besok tuh tanggal 14 sampai 15 Agustus ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mendaftar ya selamat ya. Teman-teman nanti akan belajar bersama-sama bagaimana teman-teman nantinya menjadi seorang investor ya. Investor sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini ya kita pun nggak asing lah produk-produknya ya. Seperti kayak contoh produk Indomie ya kan. Nah itu perusahaannya ya dari PT Indofood. Nah, PT Indofood sukses makmur. Terus juga kayak kita sering kan pakai yang kendaraan merek Honda misalkan Daihatsu atau kendaraan-kendaraan yang lainnya itu biasanya itu merek-merek itu di perusahaan Astra ya, Astra Internasional dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman dengan hanya ratusan ribu pun teman-teman bisa menjadi sebuah pemilik sebuah perusahaan tersebut. Kenapa saya bilang itu? Karena Anda kalau beli perusahaan itu walaupun satu lot itu Anda tetap dianggap menjadi investor. Jadi nanti akan ada undangan-undangan rapat umum pemegang saham. Nah, itu artinya Anda memegang saham tersebut. Nah, jadi kalau istilah satu lot itu 100 lembar. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, kalau beli saham itu nggak bisa satu lembar. Walaupun harganya kita lihatnya satu lembar ya, tapi pada faktanya kita belinya itu 100 lembar. 100 lembar adalah satu lot. Nah, kalau di BI itu memang aturannya adalah per lot ya. Jadi teman-teman udah harus tahu satu lot sama dengan satu lembar, udah gitu aja gitu. Jadi kalau masih nanya itu kan per lembar kan harganya segini. Ya itu harga per lembarnya. Ya, memang kita ngelihat kan kalau dalam trading kan ngelihat kita per lembarnya ya. Tapi kalau beli ya otomatis misalkan harga per lembarnya 100 perak misalkan. Nah, kita kalau pas mau beli nanti otomatis kalau klik satu lot maka jumlahin 100 perak kali 100 lembar berarti 10.000 kan modalnya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Perhitungannya seperti itu ya. Nah, terus juga dalam dunia investasi saham itu ada dua keuntungan ya. Salah satunya adalah keuntungan yaitu capital gain. Jadi capital gain ini semacam apa sih? Semacam kita mendapat keuntungan dari nilai ya, kenaikan suatu nilai. Jadi kalau teman-teman misalkan punya emas nih ya, beli di tahun 2010, katakanlah ini asumsi aja ya, 500.000 misalkan di tahun 2010. Di tahun ini harganya bukan 500.000 lagi kalau kita mau jual. Artinya udah kita jual sekarang udah diikutin harga ini dari Antal atau dari ininya lah. Itu bisa 1 jutaan gitu atau 900.000 lah. Nah, artinya di situ ada kenaikan ya. Kenaikan suatu nilai, suatu barang tersebut. Sama juga kayak properti ya. Properti juga gitu ya. Kita beli properti katakanlah rumah 500 juta di tahun berapa? 2010 misalkan. Terus kita mau jual nih karena mungkin karena pandemi atau apa ya. Kita mau jual nih aset propertinya. Otomatis harganya bukan 500 juta lagi, ya kan? Artinya udah ada kenaikan. Asumsinya misalkan per tahun kenaikan properti 5%, ini asumsi aja. Ya berarti kalau dikaliin selama 10 tahun itu kenaikannya berapa?
Nah, 50%. Ya artinya bisa jadi 1 M misalkan. Nah, itu namanya capital gain. Di saham pun juga gitu. Misalkan kita beli saham Bukalapak di harga kemarin misalkan 850. Nah, kemarin kan naik kan tuh saham itu sampai 1035. ARA lah disebutnya, ARA itu auto reject atas. Yang dimana itu pembatasan nilai suatu transaksi saham ya. Itu 25% maksimal. Sampai 35%. Nah, itu dari kenaikan harga dari 850 menjadi 1035 itu namanya capital gain gitu. Kalau kita jual, nah kita dapat untung tuh, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di saham itu kita mendapatkan capital gain. Itu kalau teman-teman melakukan trading ya. Nah, trading itu jual beli saham tersebut. Kita beli saham, misalkan ada beberapa teknik sih ya kalau di saham itu ada teknik yang namanya scalper atau scalping. Scalping itu ya kita beli saham yang volumenya itu sangat besar, itu mungkin rata-rata itu di atas 10.000 ya, 10.000 lot. Nah, jadi kan percepatan transaksi itu beli jual itu hitungan detik malah. Karena ada yang namanya orang-orang melakukan penjualan, pembelian di situ kan hitungan detik. Nah, itu bisa kita lakukan teknik scalping. Nah, itu kita bisa beli misalkan jam 9.26. Kita jual lagi di jam 9.28. Nah, dalam 2 menit kita udah bisa dapat keuntungan tuh. Gitu. Tapi ya syaratnya itu running trade-nya harus hitungan detik. Orang beli dalam hitungan detik, orang jual dalam hitungan detik. Nah, itu kalau misalkan kita mau teknik scalping. Ada lagi teknik yang namanya day trade. Day trade itu adalah harian. Jadi ambil contoh kita beli pagi, jual sore ya. Beli sore, jual pagi. Nah, biasanya sih kebanyakan itu biasanya pakai teknik ya sore beli, jualnya itu pagi. Kenapa jualnya pagi? Karena biasanya kalau pagi itu saham-saham itu melakukan reaksi dalam ini ya, bisa jadi dia bisa naik atau bisa jadi turun. Tapi kalau kita udah nganalisa ya kan dalam segi fundamental, terus berita isu perusahaan itu, nah, itu kemungkinan pagi juga akan melesat tuh. Jadi itu waktunya kita jual saham itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi ya swing trade itu mingguan, terus yang position trade itu bulanan, ada lagi tahunan namanya itu investing, itu biasanya yang investor fokusnya ke dividen. Kita masuk nih yang kedua nih, keuntungan dari saham itu yaitu dividen. Dividen apa sih, Mas Aran? Oh ya, dividen itu adalah suatu bagi hasil dari perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan ini dia membukukan keuntungan atau laba bersih gitu setiap tahunnya. Tergantung dari perusahaan sih. Ada yang bagiin dividen per tahun, ada yang setahun 2 kali. Nah, jadi kita bisa lihat sih nanti. Nanti ada di aplikasi Ajaib atau di sekuritas yang lain itu. Kalau saya pakai aplikasi Ajaib ya. Kalau teman-teman pakainya yang sekuritas lain, saya belum tahu tuh, ya kan, fitur-fitur untuk melihat dividen itu. Tapi tenang aja kalau teman-teman mau ngelihat secara jelas ya ada di RTI Bisnis. Itu kelihatan tuh perusahaan yang membagikan dividen. Itu ada di fitur corporate action. Nah, kalau di aplikasi Ajaib itu ada di corporate action. Nah, itu di bagian dividen. Kita bisa lihat tuh selama 5 tahun perusahaan ini membagikan dividen enggak untuk para investornya. Nah, dia kalau hitungan dividen itu biasanya per lembar. Jadi kita punya saham misalkan 1.000 lembar. Katakanlah kalau dividennya itu 100 perak per lembar, ya kalikan aja dikali 1.000.
Artinya ya dividennya 100.000. Itu nggak mengurangi nilai dari saham Anda. Saham Anda nggak akan berkurang jumlah lembarnya. Karena kan itu kan sama kayak bisnis lah. Kita misalkan beli jadi investor bisnis bakso misalkan ya. Katakanlah 1 juta misalkan. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari profit bisnis bakso tersebut, ya kan? Nah, katakanlah kita punya 10% saham bakso itu. Ya artinya kalau profit bersih dari bakso itu katakanlah 10 juta, maka kita dapat bagi hasil 1 juta gitu. Nah, jadi hitungan bagi hasil adalah ketika perusahaan itu membukukan profit. Tapi ada juga perusahaan yang nggak bagiin dividen. Jadi memang perusahaan itu hanya bisa kita trading harian atau trading yang dimana untuk jangka panjang ya. Kayak Pak Lo Keng Hang itu kan beli perusahaan yang harga-harganya murah, tapi dia prediksi, wah ini harganya akan 10 kali lipat naik nih. Tapi dia nggak ngincer dividen, dia ngincernya capital gain. Tapi dia mainnya, wah bisa sampai 5 tahun dia, 5 tahun bahkan 2 tahun baru dia jual. Karena gini, kalau dia di perusahaan yang dia nggak suka sih beli perusahaan yang IPO. Nah, dia lebih suka tuh beli perusahaan yang harganya itu murah sekali gitu. Tapi fundamentalnya bagus nih dia. Nah, itu dia beli itu. Nanti dia tahan sampai 2 tahun atau 5 tahun. Nah, harganya misalkan dia beli 100 perak nih. Terus 5 tahun dia tahan, harga jadi 4.000. Itu udah berapa kali lipat, ya kan? Dan dia udah main ratusan miliar lah kalau sekali ini yang invest ya. Beda kalau para retail itu kayak kita lah yang mainnya ratusan ribu, jutaan gitu kan. Ya paling kayak ya segitulah gitu. Jadi itu yang disebut retail ya. Jadi kita itu ibarat kata retail ya. Nah, jadi gitu. Itu 2 keuntungan dari kita melakukan investing atau melakukan investasi di saham. Kita lebih fokus di saham syariah ya. Oke, mungkin boleh kita lihat slide dari beberapa member ya, member-member yang udah membuktikan. Oke, ada yang nanya gimana? Ada yang nanya? Bisa langsung ini ya di chat ya kalau mau nanya. Ya, silakan sambil tanya jawab langsung ya coach ya. Kalau di tengah jalan ada pertanyaan, Iya, silakan. sekalian slide testimoni bisa kita buka gitu supaya kalau tanya silakan. Ya, modal awal. Modal awal sebenarnya tergantung dari Anda ya. Anda itu punya ibarat kata uang dingin nggak? Uang yang dimana uang itu nggak sama sekali nih Anda gunain. Pokoknya uang itu bukan uang darurat ya, dan juga bukan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi benar-benar uang itu untuk diinvestasikan atau di uang tabungan lah. Nah, kita bisa sisihkan itu untuk kita masukin ke investasi saham ini. Nah, itu biasanya modal awalnya bisa 100.000 gitu kan. Jadi bisa 100.000 lah itu. Tapi kalau lebih bagus, kalau kita mau lebih banyak sahamnya, saran saya 1 juta. Tapi kalau Anda terbatas uangnya, ya bisa 100.000 gitu. Jadi 100.000 memang kita kan terbatas ya, belinya itu nggak bisa banyak saham dan juga kita juga
terbatas beli sahamnya itu di bawah harga 500-an lah, 500 perak. Jadi paling kita cuma dapat ya 1-2 saham gitu. Kalau 1 juta kan kita bisa pegang 5 saham ya. Nah, jadi seperti itu sih. Aplikasi yang digunakan ya seperti Ajaib. Ya kan, sekuritas Ajaib. Saya kenapa pakai sekuritas Ajaib? Karena lebih user friendly dan dia tampilannya itu enggak apa ya, enggak membuat orang pusing. Ya kan, ketimbang sekuritas yang lain itu banyak fitur yang sebenarnya itu sekuritas memang khusus untuk para expert ya. Jadi memang saya menganjurkan pakai Ajaib. Tapi kalaupun Anda udah punya selain Ajaib, ya pakai yang itu, yang sekuritas Anda yang kemarin gitu, yang udah Anda daftarkan. Oke, saham ARB apakah boleh kita beli? Kan sering ARB berkali-kali. ARB ini saya itu harus ngeliat teknikal gitu ya. Teknikal dalam candlestick-nya itu. Kira-kira saham itu melewati gak EMA 50, EMA 100, nah itu ada teknikalnya itu. Dan untuk teknikal memang lebih ke pembahasan kelas advance ya. Karena memang lebih ke grafik ya. Kita ngeliat grafik selama 5 bulan dari grafik harga ya, harga suatu saham. Nah, jadi kalau ARB saya belum menemukan strategi yang tepat. Tapi kalau saya ARB itu kalau lagi perusahaan yang kita udah pantau nih selama seminggu nih, kita udah tahu nih harganya itu dia kisaran segini-segini terus nih setiap minggu. Tapi tiba-tiba pada hari itu dia langsung ARB. Nah, itu sebenarnya kesempatan emas. Kesempatan emas kita untuk ibarat kata serok dari bawah ya. Nah, setelah dia naik lagi kembali ke harga normal, kita udah tinggal jual gitu. Nah, tapi kalau Anda nggak nganalisa, nggak mantau selama seminggu atau selama sebulan harga suatu saham itu, tiba-tiba Anda masuk, ya kan pas ARB, bahaya. Kenapa bahaya? Karena Anda nggak tahu karakter dari harga saham tersebut, ya kan? Jadinya kan itu kita spekulasi, pasti bakal naik nih, ya kan? Kita nggak tahu harga sewajarnya saham itu setiap setiap harinya gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk ARB harus ada teknik khusus. Mau tanya apa ya, cara menentukan saham yang kita beli lagi downtrend atau uptrend bagaimana? Nah, kalau saham itu memang kita bisa lihat ketika dia uptrend atau downtrend itu dari grafik ya. Grafik selama seminggu. Kita bisa lihat. Kalau selama seminggu siklusnya itu menurun, itu berarti lagi downtrend. Ya contoh kita ambil ya kayak saham Unilever. Unilever itu dari tahun 2020 itu dia terus downtrend gitu kan. Nah kalau uptrend kita bisa lihat selama 1 minggu nih. Contoh kayak saham apa ya? Oh iya, saham ini JRX. JRX itu awal di harga berapa atau enggak DMMX tuh, perusahaan teknologi. Awal di harga misalkan 100, sekarang langsung melesat ke harga 3.000. Wah. Dan contoh juga UVCR gitu kan. Itu lagi uptrend. Kita bisa lihat dari siklus selama seminggu. Oh, dia kayak naik naik tangga aja. Kalau uptrend itu kayak naik tangga. Kalau downtrend grafiknya kayak perosotan gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Kalau uptrend ya polanya kayak naik tangga aja. Ya kan? Oke. Nah, ini beberapa ya hasil saya trading.
ya kan. Eh, jadi saya pernah dapat profit ya 10%-an gitu kan. Bahkan sekali scalping pun juga pernah gitu kan. Scalping itu kan di saham-saham yang memang siklusnya itu bandar masuk situ. Saya sebagai retail masuklah di situ ya. Kita ngambil-ngambil keuntungan lah. Dan memang di investasi itu teman-teman juga harus paham mindset-nya. Kira-kira mindset teman-teman itu kadang ada orang yang ini butuh jaminan ini segala macam. Namanya rugi di investasi atau di bisnis itu suatu hal yang wajar ya. Tapi kita bisa meminimalisir lah dari suatu kerugian itu dengan money management trading plan yang udah kita buat gitu. Jadi jangan sampai tuh kita udah beli kita nggak tahu nih pas saham turun kita jual di harga berapa nggak tahu nih. Kita taunya saham naik saya jual gitu. Tapi nggak ada antisipasi ketika saham turun harus jual berapa, harus ibarat kata cut loss atau jual di kerugian berapa. Nah jadi seperti itu ya. Tapi ada juga yang ya banyak sih teknik-teknik yang ala emak-emak lah gitu. Itu banyak sih yang dimana itu keputusan masing-masing sih. Kalau saya memang menyarankan ada trading plan kalau saham turun 2% jual ya kan. Nanti kita lihat dulu penurunan saham itu sampai mana gitu. Nah, ketika udah mulai merangkak naik lagi, ya kita momentum beli situ. Jangan sampai kita nungguin atau enggak kita beli lagi. Dia turun ke bawah kita beli-beli terus. Ya itu jadi masalah juga sih gitu kan. Karena kalau modal kita tertanam di situ, kita nggak ada modal untuk kita putar lagi kan. Makanya sayang sekali. Kalau saya memang kan tipikalnya ya trader ya. Jadi modal harus saham itu ya minimal kalau turun ya cut loss, jual. Nah, jadi gitu sih. Nah, ini beberapa testimoni nih. Gitu. Nah, jadi kalau hasil saya sih ya pernah sampai 200% pun saya pernah di satu saham ya kan. Nah, itu perlu yang namanya itu dari suatu berita ya, kita harus bisa baca nih perusahaan ini diakuisisi oleh perusahaan siapa nih. Jadi kalau akuisisi sebuah perusahaan itu berpengaruh dari nilai saham tersebut. Nah, tadi ya 211% ya kan, 97% itu hasil dari trading saya. Oke. Boleh testimoni dari peserta kan kebanyakan itu kan emang bener ya emang bisa ya gitu kan kalau kita profit dari saham gitu. Oke, betul banyak pertanyaan ya. Kalau rugi pernah saya rugi itu waktu awal-awal saya kan awal-awal itu 21 Juni ya trading itu 21 Juni 2021. Nah, itu pas tanggal 25 Juni itu saya pernah sampai karena saya nggak tahu ilmunya dan juga saya pun sebenarnya belajar otodidak sampai sekarang pun belajar otodidak gitu. Jadi karena otodidak itulah saya mengetahui pola bandar monologi itu kayak gimana gitu kan. Terus pola suatu saham itu ketika dia turun dan naiknya gitu. Dan digoreng pun juga kita tahu. Nah, jadi saya pernah rugi di saham asuransi itu. Asuransi syariah ya. Itu karena bandar itu masuk di situ. Jadi reaksi saham itu kenaikannya itu sampai menyentuh ke angka hampir 15%. 15% dan di situ saya karena masih pemula tergiur lah. Padahal itu sangat bahaya sih karena kan kita belum ngecek ya kan dari bandarnya siapa, ininya siapa.
ya kan volumenya itu berapa gitu. Ya asal masuk aja saya tuh. Masuk. Nah, setelah itu ketika di 18% saya masuk, ya kan naikkan 18%, tiba-tiba dibanting harganya sampai minus 6%. Bayangin tuh, saham udah naik 18%, dibanting harganya ke minus 6%. Artinya 18% tambah 6%. Itu kerugian saya tuh 20% lebih gitu. 24% lah. Nah, artinya disitulah suatu kesalahan saya, dan sampai 2 hari itu saham terus ARB. Makanya saya waktu dia udah minus gitu, saya udah langsung buru-buru cut loss ya. Cut loss itu saya jual. Ya udahlah, saya bilang gini, ya udahlah, hitung-hitung pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar lah, kita tahu, oh ternyata dari situ saya belajar, oh ternyata saham digoreng itu seperti ini gitu rasanya ya. Jadi ya udah ngerasain ya, kita itu pasti ada kalanya. Makanya saya mau sharing kan nanti ke teman-teman, kalau saham itu sedang digoreng, ciri-cirinya itu seperti apa, ya kan? Supaya teman-teman ya enggak seperti saya yang kemarin-kemarin gitu kan. Jadi teman-teman bisa waspada. Oh, kalau kayak gini berarti ada bandar nih yang masuk nih gitu. Tapi pun kita jangan takut ya. Kalau bandar yang masuk juga pun nggak jadi masalah lah. Kita bisa mainkan di situ. Ada teknik khusus ya. Jadi gitu ya. Saya pernah rugi sampai 24% di satu saham. Nah, terus juga pertanyaan lagi, dalam meneliti naik turunnya harga saham, apakah jadi gini, kalau naik turunnya harga saham itu, tar. Iya, kalau ekonomi sebenarnya kalau PPKM atau segala macam itu pun juga agak berpengaruh, emang ada gitu. Tapi ada juga yang nggak berpengaruh, karena pernah ISHG itu saat kemarin pas awal-awal Agustus 1 sampai 5 Agustus kalau nggak salah, itu ISHG nggak ada pengaruhnya PPKM. Jadi saham-saham itu masih bisa pada melesat naik. Cuman yang kemarin itu keputusan pas diperpanjang lagi, baru tanggal berapa ya, tanggal 9 Agustus atau 10 ya. Nah, itu sempet tuh banyak yang, itu juga sempet pas Bukalapak itu mulai jatuh ya. Itu semua saham pada ambles semua. Saya bilang karena Bukalapak buka ininya, jadi ibarat kata Bukalapak arah yang kedua, ya langsung dia dijatuhin, dibanting harganya, dan itu berpengaruh, maksudnya nggak berpengaruh ke saham-saham lain sih, cuman memang saat itu memang terjadi tuh banyak penurunan dari saham-saham yang beberapa saham-saham koleksi saya, dan juga watching list saham-saham saya itu pada merah semua. Saya bilang, oh ini berarti ada pengaruhnya nih PPKM yang sampai tanggal 16 Agustus tuh. Tapi ya kembali lagi, sekarang udah tadi aja ISHG udah mulai ini lagi, normal kembali gitu. Jadi tergantung aja lah, tergantung dari suatu ini ya, suatu kondisi ya. Dan apakah nanti kita akan beritahu saat beli tepat untuk jual tepat. Nah ya, nanti juga ada lah, ya kan, kita akan beritahu kapan momentum kita akan beli saham itu. Jadi kita ada nih trading plan. Trading plan itu kita belinya di harga berapa, kita TP itu take profit ya. Jadi kalau nanti ada trading plan dari saya, TP1, TP2. Nah, itu maksudnya apa? TP itu take profit. Jadi take profit 1, nah, jadi Anda jual di harga berapa? Take profit 2, jual di harga berapa? Kalau dia udah masuk di take profit 1, setelah Anda mau jual langsung take profit itu, atau
nunggu sampai take profit kedua misalkan. Nah itu kita buat kayak gitu untuk ini ya, untuk teman-teman bisa ngambil take profit yang lebih banyak. Cara kita bisa tahu harga saham perusahaan di bawah harga pasaran, harga naruh bagaimana? Nah, kalau ini gampang banget ya. Ini sangat gampang karena apa? Kalau melihat harga perusahaan di bawah harga pasaran, itu dilihat dari PBV. Nanti kita diajarin lah di kelas nanti cara mengetahui perusahaan ini kira-kira harganya murah atau enggak gitu. Kelihatan. Indikator, kalau indikator ini udah main-main advance ya, karena untuk basic ke teknikal itu rada-rada itu rada-rada ini ya, pusing lah gitu. Karena memang harus benar-benar menguasai teknikal, garis-garis, horizontal dan segala macam. Itu kan harus teliti lah gitu. Bagaimana cara teknik jual beli dan cepat dan indikasi seperti apa loh untuk melakukan teknik seperti itu? Yaitu scalping ya, jual beli cepat. Berarti akan ada arahannya. Ada arahannya nanti. Selain kelas offline, kelas offline ya, kelas offline paling di Jabodetabek aja sih untuk teman-teman yang Jabodetabek bisa nanti untuk ngambil privat kah atau apa gitu. Nanti hubungin aja Pak Isan. Oke, ada lagi? Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Malam ini ada giveaway ya coach ya untuk 3 penanya terbaik. Iya, ada giveaway lah dari kita ya. Ada buku tentang titik terang opsi pembayaran itu. Iya. Silakan teman-teman. Boleh di-share lagi testimoni para pesertanya ya kan, supaya teman-teman bisa yang awalnya ragu ya mungkin ya, ini ragu nih atau apa, bisa inilah. Oke, masih meraba-raba baru tahu kayak gini ya. Insya Allah lah, kalau misalkan mak-mak yang gaptek aja bisa ya kan, bisa take profit dari saham ya, kenapa yang minimal nggak gaptek banget gitu, pasti juga bisa gitu. Banyak kok member saya yang mak-mak beli saham aja itu masih nanya gimana cara beli sahamnya. Aduh, persen dia diajarin di Zoom tapi masih nanya. Ya udah saya ajarin dalam waktu 50 menit, tiba-tiba ngasih tahu saya profit nih. Wah, luar biasa gitu. Padahal saya nggak ngasih tahu sahamnya apa, tapi dia tahu sendiri sahamnya. Nah, ini beberapa dari hasil member saya ya. Jadi di bawah ini kan ada tuh kan usernya dia. Ya, ini member yang udah berhasil mendapatkan profit dari saham. Tapi pun juga ada yang nyangkut, ada juga. Jadi saya nggak ada tuh yang namanya ini profit semua, enggak. Pasti ada kalanya ketika salah masuk itu wajar lah. Gitu kan, karena baru belajar ya. Salah masuk di harga berapa, saya udah nganjurin harga ini, mungkin telat karena nggak ngeliat harga lagi, udah klik beli, langsung harga udah naik lagi. Jadinya harganya ketinggian. Nah itu nggak apa-apa, karena kan namanya belajar ya, itu proses lah, proses kita menguasai satu platform ya, atau suatu pasar. Jadi gitu. Nah jadi ya mereka konsisten lah
Kalau misalkan dia bisa profit 1% ya, 1% dalam waktu 1 jam pun ya lumayan. Kalau misalkan teman-teman target, saya profit 5% lah per hari, ya kan? Ya udah, eh ya misalkan cari saham yang kenaikannya itu katakanlah bisa sampai 10%, itu sampai arah. Atau teman-teman pakai teknik swing ya, swing trade semingguan. Jadi beli saham seminggu ditahan gitu. Tapi targetnya itu adalah 5% per hari gitu. Ya udah bisa aja gitu. Kalau saham itu nantinya naik, kalau di saham itu kita Senin sampai Jumat aja ya. Ini saya ini dulu sih, kalau di saham itu sama kayak orang kerja. Kita itu eh transaksinya itu ya Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu libur. Kayak besok libur. Besok libur Sabtu Minggu. Makanya kan saya isi dengan buka kelas ya. Jadi gitu. Jadi kalau pembukaan itu di jam 9. Jam 9 sampai jam 11.30. Nah, terus juga ada waktu istirahat juga. Sama kayak orang kerja aja, ada waktu istirahat. Istirahatnya jam 11.30 sampai 13.29. Lanjut lagi nanti di 13.30 sampai 15.15. Nah, setelah itu udah penutupan. Udah, habis itu kita nggak bisa transaksi lagi. Jadi gitu. Ya, saham itu cuman sampai ini ya, pagi, siang, sore aja, malam nggak ada. Karena sampai batasnya itu sampai 15 jam 15.15. Udah setelah itu nggak ada lagi. Nah, jadi gitu ya. Saat ini banyak sekali promosi aplikasi yang menawarkan peluang. Ini untuk kita nggak pakai robot, kita benar-benar analisa sendiri, beli sendiri, jual sendiri gitu. Tapi juga di fitur sekuritas ajaib juga ada sih ya, semacam auto order. Jadi secara otomatis kita bisa beli, secara otomatis kita bisa jual. Tapi itu eh, butuh trading plan yang tepat ya kan. Kita bisa ini. Nah, jadi kalau di beberapa media sosial itu penawaran ya robot ya. Robot itu bisa sampai 9 juta. Untuk beli robotnya aja 9 juta. Itu kebanyakan forex, bukan saham. Ada sih saham ya. Tapi kalau untuk saham sendiri itu cuma mendeteksi saham-saham yang bergerak naik, paling gitu-gitu aja. Nah, kalau kebanyakan itu yang di sosial media itu ya kebanyakan forex ya kan, binary option. Nah, itu bukan saham dah. Jadi kalau kayak gitu itu namanya, kalau forex kan lebih ke ini spekulasi apa? Chart ya. Jadi mainnya chart. Kalau kita ada fundamentalnya segala macam. Oke. Nah, gini saya kasih tahu nih perbedaan forex dan saham itu apa. Kalau forex itu dia nggak ada regulasi, ya. Ini harus teman-teman tahu. Forex, binary option, crypto itu tidak ada regulasinya. Jadi kalau ambles hari itu kita beli,
itu bisa saja ambles 100% hari itu juga. Jadi modal kita bisa habis hari itu juga. Tapi kalau di saham itu nggak bisa 100% habis. Batasnya 6% penurunan saham. Jadi kalau kita beli harga saham di misalkan pembukaan di harga 500 misalkan. Terus harga kita anggaplah 1000 lah biar gampang. 1000 misalkan. Terus sahamnya turun 6% nih. 6 sampai 7%. Anggap 6%. Nah, jadi kan dari 1000 turun 6% jadi 997 ya. Ya, artinya modal kita masih bisa ke backup 93%. Jadi hari itu modal kita nggak akan habis karena ada regulasi dari BI, Bursa Efek Indonesia, bahwa penurunan saham hanya dibatasin 6-7%. Lewat dari itu nggak bisa. Jadi udah harga saham udah langsung berhenti. Kalau udah menyentuh ke 6-7%, harga saham udah diberhentiin. Jadi nanti contohnya ASK-nya nggak ada. Ya, nggak di bitnya itu nggak ada. Itu namanya ARB. Jadi si penjual itu nggak bisa ngejual langsung ke pembeli. Jadi harus ngantri tuh di ASK. Nah, jadi itu ya. Itu bedanya kalau forex, binary option, crypto, hari itu juga bisa 100% hilang. Kalau saham, sehari itu nggak dibatasin 6-7% penurunan. Jadi kita kalau sahamnya turun 6-7%, kita bisa jual, bisa kita amanin modal 93%-nya. Ya. Jadi kita bisa pindah ke saham yang apa nih. Terus juga untuk nabung dan trading. Nah, kalau di saya tekniknya gini, kalau kita pengen nabung saham, modalnya kita tradingkan dulu. Tradingkan di saham, dari keuntungan trading, kita masukin lah ke perusahaan-perusahaan yang bagiin dividen. Jadi ibarat kata dari keuntungan kita tabung keuntungannya itu. Modal yang trading itu kita terus puterin untuk mendapatkan keuntungan. Itu strateginya. Nanti diajarin lah di kelas saya. Faktor-faktor yang memilih perusahaan bagus ke depannya seperti apa? Ya fundamental. Nanti diajarin cara memilih perusahaan yang fundamentalnya bagus, dan juga saya juga kasih tahu perusahaan yang fundamentalnya jelek itu seperti apa. Jadi khusus untuk kita hindari itu perusahaan-perusahaan yang fundamental jelek gitu kan. Tapi pun juga kadang nggak ngaruh juga sih kalau fundamental jelek pun ya. Kadang bisa juga kita trading kan, tapi nggak bisa untuk jangka panjang ya. Jadi kalau untuk jangka panjang untuk setahun nih, untuk 5 tahun nggak bisa karena harganya dia nggak akan bisa naik sampai melebihi batas maksimal berapa gitu. Jadi perusahaan yang untung maka itu kenaikan harganya juga bisa lebih tinggi. Sedangkan perusahaan yang rugi itu agak sulit kan untuk naikin kecuali digoreng. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau digoreng itu hanya sesaat, paling cuma hari itu, ya kan. Habis itu harga turun lagi, paling cuma saat doang kalau digoreng. Oke. Oke, boleh kasih lihat testimoni video, Pak. Ada beberapa peserta kita ya. Banyak kita pesertanya dari mahasiswa, ya kan, karyawan, terus juga business owner ya. Masih ya banyak lah. Ibu rumah tangga paling banyak ibu rumah tangga. Yang TKI di Hong Kong lah, ya yang di Korea lah. Nah, itu belajar lah di kelas kita ini. Nah, jadi gitu ya, teman-teman nggak usah khawatir, waduh, di saham ntar modalnya hilang 100% ya. Ah, itu hoax tuh. Karena kan yang ngomong itu kan dia belum terjun. Seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Kalau dia terjun, pasti udah tahu, oh ternyata saham turun hari itu cuma 7% ya.
Nah, jadi besoknya kita bisa buru-buru jual tuh sahamnya, gitu. Terus juga enaknya di saham itu udah disiapin pembelinya. Jadi teman-teman kalau itu pusing, ntar ditolak nih, ntar kalau saya jual saham ini ada penolakan, enggak ada. Karena kita jual bisa hitungan detik, hitungan menit, karena udah ada pembelinya langsung, gitu. Untuk pendaftaran awal kapan bisa dimulai? Hari ini juga bisa dimulai. Nanti ada linknya dari Pak Ihsan, nanti diberikan. Atau bisa hubungi para affiliate teman-teman diundang sama affiliate siapa. Nah, hubungilah mereka gitu. Nah, kalau dari grupnya Pak Ihsan, ya hubungi Pak Ihsan. Jadi gitu ya. Nah, ini salah satu testimoni dari ibu rumah tangga yang udah merasakan ya bagaimana have fun-nya, bagaimana ya trading saham itu nggak usah dianggap serius gitu. Kita have fun, ya kan. Kadang kan ada yang ketika saham turun panik, aduh gimana nih saham turun nih. Nah itu psikologi itu harus kita benar-benar ini. Nanti adalah materi untuk memanage emosional kita. Nggak ada suaranya Pak ya, Pak Ihsan. Membimbing tentang saham syariah ini ketemu beberapa kelas, ada yang kelas 1 juta, ada yang kelas 5 juta. Nah, dan saya coba ikuti, tapi materinya masih belum cocok bagi saya. Kemudian saya coba mencari lagi, ketemu dengan kelasnya Mas Farhan yang sangat hemat ini. Langsung saya hubungi admin dan langsung daftar di kelas tersebut. Ternyata dengan kelas yang biayanya cukup terjangkau, materinya sangat cocok buat saya. Saya baru join kemarin tanggal 25 Juli. Untuk profit masih belum besar-besar, mungkin 1% hanya 2% saja, dan juga masih ada cut loss. Tapi fokus saya untuk saat ini masih belum mengejar profit dulu karena masih belajar, jadi mempelajari materi yang telah disampaikan oleh Mas Farhan. Buat teman-teman yang ingin mempelajari saham, khususnya saham syariah, saya sarankan untuk ikut kelasnya Mas Farhan, karena dengan biaya yang cukup terjangkau, materinya insya Allah cocok buat kita semua, khususnya bagi pemula. Oke, saya tunggu di member Aya. Terima kasih. Nah, itu dari Pak apa? Yanto dari Semarang. Saya ikut kelas Mas Farhan dapat dari Facebook, share dari Semanggi kelasnya. Saya belajar di kelas ajaib Mas Farhan. Yang selama ini memang saya lihat dia di tempat lain memang mahal-mahal, ini kok lumayan terjangkau kelasnya. Terus saya belum praktek full dan belum sesuai profit yang diinginkan. Dasar-dasar materinya mudah dipahami. Dan aplikasi aja pun memang paling sederhana daripada aplikasi lain yang mudah dipahami. Ya mungkin saya harus lebih fokus lagi. Oke, di stop dulu Pak. Jadi masih kadang. Nah, jadi ya kayak Pak Wawan dan Pak yang ini ya. Jadi untuk kelas-kelas yang biasa dia ikuti itu kan biayanya 1 juta sampai 5 juta ya kan. Dan kebanyakan dari kelas yang udah mereka ikuti materinya mungkin materi ekspor atau materi yang advance. Nah, jadi kan namanya pemula dikasih materi advance, misalkan teknikal atau
Nah, itu pasti akan bingung. Ini materi apa, ini segala macam. Nah, jadi kalau untuk basic memang pada dasarnya harus fundamental dulu gitu. Nah, jadi ya ibarat kata kenapa kita terjangkau ya karena tujuan kita adalah bagaimana orang-orang yang di PHK ya kan butuh solusi nih. Solusi mereka gimana nih cara untuk dapetin penghasilan. Ya kita dari sinilah bisa gitu kan. Atau teman-teman yang kebingungan gitu kan. Uangnya ini kalau taruh di bank atau taruh di ya taruh di bank lah katakanlah. Itu kan terus-terus berkurang kan karena ada biaya admin ya. Nah, jadi solusinya ya tabunglah di saham ya kan dapat capital gain dan juga dapat dividen nih gitu. Jadi gitu. Oke. Ada pertanyaan ya. Misalnya kita beli saham turun. Nah, menurutku apa yang akan terjadi dengan nilai saham kami? Nah, gini. Jadi kalau sahamnya turun 6%, itu kalau nggak ngejual, takutnya nanti akan lebih ambles lagi. Kita jadinya menunggu modal kita di situ. Kita mau putar lagi ke saham yang lain, nggak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman modalnya cuma 25%, itu nggak jadi masalah sih. Masih ada 75% bisa diputar lagi. Tapi kan ya kita harus nunggu berapa lama gitu kan kalau saham itu terus turun. Nah, jadi money management itu perlu gitu. Nah, kalau saya mau tipikalnya ya langsung aja jual 2% langsung kita pindah ke saham yang lain. Oke, lanjut. Tidak bisa memantau pergerakan saham. Tapi kelasnya Mas Farhan simpel dan mudah dipahami. Salam profit, salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainur dari Samarinda. Awal mengikuti kelas saham syariah ini, saya mengira isinya hanya dasar-dasar saham. Namun ternyata sesudah memasuki kelas ini, di dalamnya banyak trik-trik trading yang menguntungkan terutama buat pemula. Harusnya sih kelas ini bernilai jutaan rupiah. Namun alhamdulillah oleh mentornya saya mendapat kelas yang terjangkau, yaitu sekitar ratusan ribu rupiah saja. Ditambah mentornya juga cukup sabar dalam membimbing kita ini yang masih buta dalam dunia saham syariah. Saking mudahnya kelas ini, ada yang baru saja praktek langsung dapat profit. Jadi jangan ragu untuk gabung di sini bersama kawan-kawan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Devi, saya seorang mahasiswa dan saya juga salah satu anggota kelas saham syariah yang dimentori oleh Coach Farhan. Awalnya saya ragu untuk memulai trading saham. Setelah saya melihat dan membaca-baca di Facebook, saya menemukan iklan kelas trading saham ini. Lalu saya bergabung baru 3 mingguan dan alhamdulillah saya sudah sedikit mengerti tentang dunia persahaman dan alhamdulillah juga saya sudah take profit walaupun belum banyak. Terima kasih Coach Farhan dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop dulu Pak. Coba mau jawab pertanyaan dulu ya. Oke, gimana cara atasi buy di awal trading? Di mana harga yang kita targetkan tiba-tiba loncat. Apalagi susah sekali masuknya. Apa buy order tuh bisa bantu. Nah, jadi kalau harga udah terbang, ini biasanya kalau udah jam 9.00 kita udah targetin trading plan-nya nih. Masuk di harga ini nih.
tiba-tiba udah melesat sampai di 10%. Artinya kan trading plan kita kan hancur kan. Nah, itu harus nunggu memang. Harus nunggu harganya itu sampai turun lagi. Jadi menurut saya seperti itu ya, kalau harganya udah terbang, udah loncat, nah itu kita harus nunggu tuh. Pokoknya kita pantau terus aja. Tapi kalau selama harga itu terus terbang lagi, ya kita harus punya ini ya, punya apa teknik khusus. Kapan kita waktunya masuk gitu kan. Ya kan di ketika harga sahamnya itu udah naik. Tapi memang agak bahaya ya kalau nggak punya pengalaman. Karena itu harus cepat juga kita harus melakukan cut loss gitu. Cut loss itu kalau kan udah sahamnya udah 10% nih. Tapi kita ngeliat dari grafik ini dia terus naik, ya kita mau masuk nih. Kadang kan tiba-tiba tuh juga siklus juga agak turun lagi ini kan, jadi naik turun naik turun. Nah itu yang sangat bahaya dan fatal. Jadi gitu ya. Itu nanti kita ajarin lah teknik khususnya. Oke. Dijadwalkan sampai pukul berapa, Coach Farhan? Oke, sampai 21.20 ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan lagi. Oke, kalau ada pertanyaan sampaikan. Kenapa saham yang turun ke 50 bisa tidur panjang? Ini saya pernah nih satu kejadian di saham itu memang saya baru awal-awal sih awal-awal banget karena saya asal masuk aja sampai sekarang tidurnya berkepanjangan tuh saham. Tapi ya beruntungnya ya itu cuma dari 5% dari modal saya lah. Jadi is okay ya. Untuk ibarat kata suatu pengalaman. Kenapa bisa terjadi? Karena ada satu hal yang dimana saham itu perusahaan ini nggak sanggup membayar biaya maintenance harga saham itu. Itu kan biaya maintenance harga saham itu kan terus di maintenance dan ada biaya, ya kan? Nah, perusahaan ini walaupun fundamentalnya bagus, tapi perusahaannya itu nggak membayar biaya maintenance, ya pada akhirnya ya seperti itu. Jadi harga sahamnya dibiarkan aja turun. Dibiarkan turun sampai ke harga titik terendahnya itu 50. Nah udah, dia nggak maintenance lagi. Nah, jadi banyak banget yang nyangkut di saham-saham, ya ini saya kasih tahu aja Pura. Nah itu tuh, saham Pura tuh. Tuh tidurnya berkepanjangan itu dari awal Juli. Gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Nanti akan ada penyampaian informasi dari Pak Ihsan.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mohon share screen ya, Coach Farhan. Ya, boleh. Perusahaan yang delisting dari pasar, terus nanti gimana kabar sahamnya? Biasanya ini saya belum begitu ini ya, belum begitu pernah pengalaman di listing suatu saham. Nah, jadi nantilah. Kalau ini saya belum punya pengalaman ya, gitu aja. Oke, lanjut Pak Ihsan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mengikuti webinar sampai akhir ya, boleh bilang di penghujung acara. Saya menginformasikan insya Allah besok ya, tanggal 14-15 hari Sabtu dan Ahad akan ada live webinar Zoom yang membahas tentang rahasia trading saham syariah. Kenapa sih teman-teman harus berinvestasi saham? Nah, di saham itu merupakan sebuah peluang untuk mendapatkan uang tambahan atau pendapatan pasif secara online dengan cepat dan mudah. Apalagi sekarang untuk investasi saham, investasinya cukup terjangkau. Hanya dengan modal 100.000 sudah mulai bisa trading saham syariah. Namun tentu saja jika tidak mengetahui ilmunya, maka akan terperosok nantinya. Nah, ini ada pesan buat teman-teman, hindari kesalahan ini, kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula. Biasanya mereka berinvestasi tanpa memahami apa yang diinvestasikan, tidak mengetahui ilmu dasar dalam saham, namun berharap mendapat keuntungan. Nah, kenapa sih harus menjadi investor? Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini kan susah banget tuh buat bisnis, buat usaha, apalagi dari nol. Apalagi mengurus perizinan, ngurusin karyawan, belum lagi calon pembeli, terus mencari pembeli, gimana caranya pemasaran produk. Nah, solusinya adalah kita memperkenalkan rahasia trading saham syariah, di mana di situ teman-teman akan belajar trading saham syariah, belajar dari nol sampai bisa menghasilkan profit secara mandiri hanya dengan menggunakan smartphone atau HP teman-teman. Nah, apa sih yang akan dipelajari nanti? Yang dipelajari nanti adalah mindset investasi pasar modal, mengenal saham syariah dan pasar modal, bagaimana memiliki passive income dari saham, cara mendaftarkan di sekuritas dan mendapatkan rekening dan nasabah, memahami fitur aplikasi sekuritas, memilih saham syariah untuk dibeli, analisa fundamental perusahaan, analisa laporan keuangan perusahaan, studi kasus profit 55% dalam waktu 30 menit. Nah, materinya adalah Coach Farhan, seorang investor saham syariah dan trader profesional, dan beliau telah mencetak rekor transaksi jual beli saham syariah 32 juta dalam waktu 6 jam. Dan rekor baru beliau adalah dapat profit 211% lebih ya, Coach Farhan ya, yang terakhir. Iya, betul Pak. Ya, dari saham, dari trading saham. Iya. Nah, untuk siapa kelas ini? Kelas ini cocok buat teman-teman yang fresh graduate, buat PNS atau ASN, pegawai kantoran, buat pensiunan, ibu rumah tangga, dan juga Anda yang ingin mendapatkan profit secara rutin dari saham. Ini tadi testimoni dari teman-teman yang sudah praktek di kelas sebelumnya, yang sudah saya share juga. Ini juga profit yang didapatkan dari peserta. Ada yang 1%, 2%. Tuh. Terus berapakah investasinya? Nah, di salah satu komunitas investasi saham, investasi termurahnya adalah 1,5 juta. Namun untuk teman-teman tidak perlu membayar semahal itu, cukup 247.000. Itu diskon 50% dari 494.000. Waktu pendaftarannya tersisa di sini tersisa 2 jam lagi. Insya Allah besok dimulai kelasnya tanggal 14-15 Agustus. Untuk pendaftaran, teman-teman bisa menghubungi pengundang dan nanti akan juga saya infokan di grup. Terus ada juga bonus buat teman-teman di sini.
Untuk teman-teman yang menghadiri webinar ini ada gratis konsultasi portofolio selama 1 bulan senilai Rp500.000, sama gratis rekomendasi perusahaan-perusahaan syariah yang membagikan dividen atau bagi hasil keuntungan bersih perusahaan senilai 1 juta. Ini pendaftaran maksimal besok tanggal 14 Agustus pukul 12 siang karena kelas akan dimulai pada malam harinya. Oke, cukup untuk informasinya dari saya, Coach Farhan. Ya, oke. Kalau gitu, Pak Isan Untuk bisa ditutup. penanya terbaik diberikan kepada siapa? Ya, untuk pertanyaan terbaik, bentar ya. Ya, user yang Supriyatna ya. Terus Pak Supriyatna. Ian. Ian ya. Hmm. Dan satu lagi kepada siapa, Coach? Satu lagi mungkin si Uton ya, Uton. Oke, itu aja mungkin. Tonton ya, siap. Oke, untuk Pak Supriyatna, Pak Ian, dan Pak Uton bisa menghubungi saya ya via WhatsApp yang ada di grup. Bisa menghubungi nomor saya atau bisa ke sini. Nanti bisa menghubungi WA saya di 0856 48 240. Insya Allah juga nanti ada record, ada replaynya yang nanti saya bagikan di grup. Oke, cukup sekian untuk waktunya, Coach Farhan. Ya, oke, Pak. Baik. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Coach Farhan dan teman-teman semua. Sama-sama ya. Saya akhiri untuk webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.